sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 November 2024 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang terkasih, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dari mana datangnya lintah? Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bunyi pantun jadul ini rasa-rasanya mewakili kisah klasik pertemuan antara Yesus dan para murid yang pertama. Saat pandangan mata Yesus terarah pada Simon dan Andreas, ada sambutan hangat yang berbalas. Begitu juga yang terjadi pada Yakobus dan Yohanes. Ketika tatapan mereka beradu, ada tanggapan energi positif yang mengalir. Pelukisannya memang dramatis, namun bersahaja. Saking berbunga-bunganya, mereka langsung meninggalkan jalan. Saking terpesonanya, mereka nggak berpikir panjang lagi. Karena terpukau oleh sang pribadi yang memanggil, mereka mau memutuskan dengan bebas untuk membuang langkah mengikutinya. Saudara dan saudara yang terkasih, berani mengikuti Yesus berarti mau berproses untuk semakin serupa dengan Dia. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jalannya, sekalipun yang ada adalah jalan penderitaan. Kerikilnya mungkin akan melukai kita. Bisa jadi debunya akan mengotori kita. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang menjanjikan. Mengikuti Yesus berarti mengikuti kehendaknya, bukan ego kita. Bukan tenggelam dalam arus kepentingan diri sendiri. Bukan membenamkan diri dalam keinginan dan nafsu pribadi. Mengikuti Yesus berarti mau menghidupi nilai-nilai yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Nilai-nilai yang kerap kali bertentangan dengan dunia. Nilai-nilai yang sering berseberangan dengan apa yang kebanyakan orang miliki. Nilai dan prinsip hidup yang sungguh mau mengedepankan kebenaran dan pengorbanan. Dalam Injil dikisahkan ketika keputusan untuk mengikuti Yesus telah diambil, maka Simon dan Andreas meninggalkan jalannya. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu dan ayahnya. Artinya apa? Artinya pertobatan diperlukan untuk membarui sebuah lembaran kehidupan. Kehidupan lama mereka tinggalkan dan mereka mulai memprioritaskan Yesus dalam hidupnya. Terkadang kita tenggelam dalam kenangan masa lalu dan lupa berpijak pada waktu sekarang. Atau juga ada yang terpuruk oleh luka dan trauma masa lalu, sehingga tidak sanggup melihat berkat yang ada di depan mata saat ini. Sebaliknya, tidak sedikit yang khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Banyak orang yang takut dengan masa depan. Mau jadi apa aku ini? Apakah aku bisa? Mungkinkah aku akan begini atau begitu?
Buah dari orang yang mau memprioritaskan Yesus dalam hidupnya adalah dia sanggup menghadapi dan menghidupi kekinian hidupnya. Kenapa? Karena dia mau membiarkan Yesus meraja dan menjiwai hidupnya. Dari sanalah dia menimba kekuatan. Dari sanalah lahir ungkapan syukur atas semua yang telah terjadi. Dan pada saat yang sama muncul harapan akan indahnya masa depan yang terbentang di hadapannya. Dan dalam kekinian hidup ini, Yesus menugaskan kepada kita untuk menjadi penjala manusia. Sama seperti para rasul, sapaan ini juga digemakan dalam hati kita. Yesus tidak berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan konglomerat. Yesus tidak berkata, ikutlah aku dan kamu akan menjadi sejahtera. Atau ikutlah aku dan kamu akan terbebas dari semua masalahmu. Tetapi ada satu tugas yang dipercayakan Yesus kepada kita. Itulah menjala manusia. Sewaktu SMP, saya pernah ikut-ikutan menjala ikan. Karena rumah kami tidak begitu jauh dari pantai dan beberapa teman seangkatan yang ayahnya berprofesi sebagai nelayan. Sejak saat itu saya tahu kalau yang namanya menjala ikan itu bau, kotor, amis, dan disertai dengan situasi yang tidak menentu. Belum lagi ditambah dengan rasa capek dan galau dalam ketidakpastian. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa menjala manusia juga mirip dengan itu. Kita akan menghadapi orang lain dengan segala kekurangan dan kebobrokannya. Menyapa orang lain yang memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan kita. Bertemu orang lain dengan semua ketakutan dan kekhawatirannya. Merangkul orang lain dalam aneka kelemahan dan keterpurukannya. Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi, kemauan yang besar, dan ketahanan yang tangguh. Jangan takut, Dia yang mengutus kita akan selalu menyempurnakannya. Dia akan selalu menyertai dan menopang kita untuk tugas yang mulia ini. Dan jangan lupa untuk menjadikan kehadiran kita sebagai kehadiran yang membawa sukacita dan berkat. Sehingga semakin banyak orang dipanggil untuk dapat mengenal dan mencintai Yesus dengan lebih sungguh. Pulau Irian Burung Merpati, semoga demikian Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 November 2024. Terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.